Oke, kali ini kita bakal ngobrolin soal Indonesia, sebuah negara yang ceritanya itu benar-benar dibentuk sama letaknya di peta dunia. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin, apa sih yang bikin sebuah negara itu unik? Apa karena budayanya? Atau orang-orangnya? Sejarahnya mungkin? Nah, kalau buat Indonesia, jawabannya tuh sebenarnya ada di depan mata kita loh. Semuanya itu soal lokasi. Dan kita bakal kupas ini satu persatu, lapis demi lapis, biar kita ngerti gimana posisi sebuah negara bisa ngaruh ke segalanya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dari sudut pandang yang paling luas dulu, yaitu posisi Indonesia di panggung dunia. Jadi, letak geografis itu apa sih? Gampangnya, ini tuh soal posisi sebuah tempat kalau dilihat dari globe. Siapa tetangganya, apa yang ada di sekelilingnya. Dan ini bukan cuma soal tetanggaan loh, tapi juga gimana lautan dan benua di sekitarnya itu ngebentuk peran Indonesia di dunia. Nah, ini dia nih yang keren. Coba lihat, Indonesia itu posisinya diapit sama dua benua raksasa, Asia dan Australia. Dan juga di antara dua samudra luas, Pasifik dan Hindia. Posisi yang strategis banget ini kan? Makanya, Indonesia itu jadi kayak jalur sutra modern, jalur perdagangan dunia yang super penting. Jadi, kalau kita lihat batas-batasnya, di barat laut ada benua Asia, di tenggara ada benua Australia. Terus di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di timur ada Samudra Pasifik. Posisi unik kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi super sibuk. Jadi pusat lalu lintas kapal dan pesawat. Bayangin aja, ribuan kapal lewat perairannya tiap hari. Benar-benar negara maritim sejati. Oke, dari gambaran besar peta dunia, sekarang kita coba zoom in lebih dalam lagi. Kita bakal lihat dari sisi koordinatnya atau posisi astronomis Indonesia. Ini dia alamat Indonesia di bola dunia, antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 sampai 141 derajat bujur timur. Kelihatannya cuma angka ya, tapi jangan salah, angka-angka ini punya dampak yang gede banget buat iklim, cuaca, bahkan sampai kebiasaan kita sehari-hari. Karena alamat tadi, Indonesia itu persis dilewatin sama garis khatulistiwa. Artinya apa? Ya artinya kita punya iklim tropis. Makanya di sini kita nggak kenal tuh yang namanya musim salju atau musim gugur. Tahun di sini cuma dibagi jadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Simpel kan? Nah, justru karena cuma ada dua musim inilah yang dipengaruhi langsung sama posisinya di khatulistiwa, lingkungan di Indonesia jadi tempat yang sempurna buat tumbuhnya keanekaragaman hayati yang, wow, luar biasa kaya. Dan bukan cuma itu, karena negara kita ini membentang luas banget dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke, makanya kita punya 3 zona waktu berbeda. Jadi, pas teman-teman kita di Papua udah lihat matahari terbit, kita yang di Jakarta mungkin masih pules tidur. Oke, kita udah lihat dari atas, dari peta dunia, dari koordinat. Sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi. Bener-bener gali, sampai ke lempeng bumi di bawah Indonesia. Pernah dengar istilah cincin api atau Ring of Fire? Nah, ini adalah sebuah area di sekeliling Samudra Pasifik di mana banyak banget terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi. Dan coba tebak, Indonesia itu letaknya persis di jantung zona paling aktif di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kuncinya. Indonesia itu jadi semacam terminal pertemuan 3 lempeng tektonik raksasa dunia. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tiga-tiganya ketemu di sini. Lalu, apa yang terjadi kalau lempeng-lempeng sebesar benua ini terus bergerak, bergesekan, dan saling menekan satu sama lain? Apa akibatnya di permukaan tempat kita tinggal? Ya, akibatnya adalah gempa bumi yang sering terjadi, deretan gunung berapi yang masih aktif, dan juga risiko tsunami. Realitas geologis inilah yang bukan cuma ngebentuk pemandangan alam Indonesia yang dramatis dengan gunung-gunung megahnya, tapi juga sangat mempengaruhi cara hidup masyarakatnya. Nah, jadi setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, mari kita coba tarik benang marahnya. Lokasi Indonesia ini ternyata memberinya 2 sisi mata uang, sebuah identitas ganda yang sangat unik. Di satu sisi, kita punya berkah yang luar biasa. Iklim tropis yang hangat, flora dan fauna yang kaya banget, posisi persimpangan yang strategis, dan topografi yang beragam. Benar-benar surga kan? Tapi di sisi lain ada juga bebannya. Gempa bumi yang sering datang, resiko tsunami, letusan gunung berapi, sampai rawan tanah longsor. Inilah paradoks utama Indonesia.
sebuah surga yang berdiri di atas bahaya. Ini yang menarik buat kita pikirkan bersama. Gimana caranya sebuah bangsa bisa maju dan berkembang ketika anugerah terbesarnya ternyata juga jadi resiko terbesarnya? Pertanyaan ini dalam banget ya. Dan semua jawabannya, kalau ditarik lagi, selalu kembali ke satu kata yang kuat, lokasi. Terima kasih udah menyimak bahasan kita kali ini.